Hai semuanya, di video kali ini kita akan bahas dua pewangi sabun. Ada dua pewangi yang sering banget dipakai di sabun, yaitu adalah essential oil dan fragrance oil. By the way, pewangi itu sebenarnya bahan aditif, bahan tambahan, jadi boleh ada, boleh enggak. Nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa ya, karena sabun itu kan yang penting membersihkan job desk-nya. Tapi dari dulu orang tuh selalu bikin sabun selalu ada wanginya. Jadi mungkin itulah kenapa orang-orang sekarang juga suka sabun yang ada wanginya. Rasanya aneh aja gitu sabun kalau nggak ada wanginya kan. Oke, pertama kita akan bahas essential oil. Apa itu essential oil? Seperti namanya, dia itu essence, ekstrak dari satu jenis tanaman tertentu. Bisa diambil dari bunganya, dari daunnya, dari biji buahnya, kulit buah, dari batang, akar, dan sebagainya. Dan karena dia berasal dari tanaman, dari alam, maka essential oil bisa disebut natural. Dan dia disebut juga minyak karena sifat cairannya yang nggak larut dalam air atau nggak bercampur dengan air. Nah, essential oil ini juga punya yang disebut sifat medis. Jadi beberapa essential oil itu punya sifat antiseptik, antibakterial yang bisa melindungi kita dari penyakit. Essential oil ini bisa disebut plant-based medicine atau obat alami. Seperti obat-obat tradisional itu kan biasanya dikaitkan dengan tanaman ya. Nah, setiap obat itu harus digunakan dengan tanggung jawab, harus digunakan sesuai dengan cara penggunaannya. Sama dengan essential oil. Komponen-komponen kimia yang ada di essential oil ini bisa memicu respon fisiologis tubuh kita. Jadi kalau kita mencium essential oil tertentu, itu bisa membuat kita lebih tenang, mengurangi stres, ada efek terapinya gitu. Tapi essential oil juga bisa mempengaruhi hormon kita. Makanya ada beberapa essential oil yang nggak dianjurkan untuk dipakai oleh ibu hamil. Dan essential oil juga ada yang sifatnya fototoksik. Misalnya kayak citrus atau yang jeruk-jerukan, biasanya dia bersifat fototoksik. Apa itu fototoksik? Jadi misalnya kalau kita pakai citrus essential oil, terus kita keluar rumah terpapar sinar matahari atau terpapar sinar tertentu, maka kulit kita akan lebih rentan untuk terbakar, jadi lebih sensitif gitu. Jadi nggak bisa dipakai sebebasnya, nggak bisa dipakai sebanyak-banyaknya semau kita. Ada batasan dosisnya, jadi kulit kita tuh punya level maksimal dalam menerima essential oil atau biasanya disebut juga dermal limit. Nah, kalau kamu mau lebih banyak tahu mengenai precautions essential oil, kamu bisa cek buku ini. Jadi berapa banyak Kak pakai essential oil di sabun? Nah, setiap essential oil tuh beda-beda ya guys. Maksimum use levelnya tuh beda-beda. Tapi dalam sebagian besar kasus, kisarannya itu di sekitar 1-3% dari total ingredients. Dan untuk produk yang wash off seperti sabun, shampoo itu kan dibilas langsung lagi ya. Tapi kalau untuk produk yang leave on kayak lotion atau body butter itu biasanya lebih kecil lagi persenannya, sekitar 0-1%. Tapi ya intinya essential oil itu beda-beda. Ada yang maksimum use levelnya tuh lebih kecil banget dibanding essential oil yang lainnya. Dan perlu diketahui juga kalau respon setiap kulit orang itu berbeda-beda. Mungkin aja seseorang itu sensitif atau alergi dengan komponen tertentu yang ada di essential oil. Jadi walaupun natural, belum tentu works for everyone. Jadi intinya kamu boleh pakai essential oil di sabunmu. Tapi ada precautions yang harus dipelajari lebih dalam. Pelajari lebih dulu dan cari essential oil yang memang grade-nya bisa dipakai untuk sabun. Terus cari juga essential oil yang punya COA. COA adalah Certificate of Analysis. Jadi berkas ini tuh memastikan apakah produk tersebut memenuhi standar kualitas untuk dijadikan bahan baku. Kalau nggak ada COA, maka produk kamu nggak bisa didaftarin ke BPOM. Karena kalau kamu mau daftarin produkmu di BPOM, semua bahan baku itu harus punya COA. Oh ya, kalau sabun kamu pakai essential oil, maka kamu bisa sebut sabun kamu itu natural. Tapi jangan disebut organik ya, karena organik itu ada aturannya lagi, ada sertifikasinya lagi. Kalau kamu mau sabun kamu bisa disebut organik, maka bahan-bahannya juga harus menggunakan yang tersertifikasi organik. Jadi kalau kamu pakai coconut oil, kamu harus pakai yang organic coconut oil, terus organic olive oil, dan essential oilnya juga harus yang organic essential oil. Jadi semuanya harus tersertifikasi organik. Oke, next, fragrance oil. Fragrance oil adalah pewangi juga, tapi dia berasal dari campuran senyawa sintetik.
Mungkin aja di dalam fragrance oil ini tuh ada campuran essential oil, tapi mungkin juga nggak sama sekali. Tapi kalau udah dicampur dengan yang sintetik, maka fragrance oil ini nggak bisa disebut natural. Dan fragrance oil nggak punya sifat medis seperti essential oil. Satu hal yang terkenal yang paling dihindari dari fragrance itu adalah phthalates. Phthalates dalam fragrance oil itu digunakan sebagai pelarut dan dia membuat wanginya lebih tahan lama. Tapi ada studi yang bilang kalau phthalates ini berbahaya untuk kesehatan. Dan di beberapa negara di unit Eropa, phthalates ini tuh udah di-ban, dilarang penggunaannya untuk beberapa barang. Sebagai konsumen, sulit banget untuk kita tahu apakah di produk tersebut, misalnya di sabun, itu ada phthalates-nya atau enggak. Karena produsen itu dibolehin cuma nulis fragrance atau perfume dalam ingredients list tanpa harus mencantumkan campuran-campuran sintetik apa aja yang jadi campuran si fragrance itu gitu. Karena mungkin campuran itu terlalu banyak banget, jadi nggak usah dicantumin satu-satu. Boleh nulis fragrance doang. Jadi kan kita nggak tahu apa aja tuh yang jadi campuran si fragrance tersebut, yang bisa jadi itu berbahaya buat kesehatan kita. Jadi pakai fragrance oil juga harus hati-hati. Gue saranin kalau mau beli, minta MSDS dan COA-nya. MSDS itu singkatan dari Material Safety Data Sheet. Isinya tuh ada 16 bagian ya, ini dia bagian-bagiannya. Di MSDS ini tuh ada cara penyimpanannya, bagaimana harus dia disimpan di pengiriman, bahkan sampai cara pembuangannya. Terus ada data-data mengenai hazard ya, atau toksiknya. Itu ada semua di MSDS. Nanti di beberapa menit ke depan kita akan lihat beberapa MSDS ya. Terus jadi pokoknya tadi minta MSDS dan COA-nya. COA itu udah dibahas sebelumnya tadi. COA adalah Certificate of Analysis. Berkas ini tuh memastikan bahwa produk tersebut layak untuk dijadikan bahan baku. Nah, kalau kita mau beli fragrance, kita kan bisa beli secara online juga ya. Bahkan kita bisa beli dari luar negeri. Banyak produsen-produsen luar negeri yang jualan di websitenya. Biasanya mereka itu nyantumin SDS dan berkas-berkas lainnya di websitenya. Bahkan kita nggak perlu beli duluan, kita bisa mengakses berkas-berkas tersebut. Nah, kita lihat ya beberapa MSDS yang aku lihat, yang aku dapat di website produsen luar negeri tersebut. Tapi ini brandnya disensor. Bagian yang paling gue perhatiin itu di bagian nomor 2 dan nomor 11-nya. Itu tentang hazardous dan toxic issues. Nah, sering banget gue temuin ini toxic to aquatic life, toxic to aquatic life, very toxic to aquatic life with long lasting effects. Jadi guys, mungkin aja fragrance oil itu skin safe, aman buat kulit kita. Tapi apakah aman buat ikan-ikan di laut? Kita harus lihat cek SDS-nya gitu. Kan kasihan ikan-ikan di laut. Terus ada juga, oh gue nemuin nih, may cause damage to organs through prolonged and repeated exposure, may cause cancer. Waktu lihat ini, campur aduk banget guys rasanya. Karena waktu itu gue juga masih pakai fragrance dan gue pakai produk yang gue bikin. Dan supplier fragrance yang gue pakai itu tuh ngeklaim kalau fragrance oilnya skin safe, cosmetic grade, phthalates free, dan tersertifikasi IFRA. IFRA itu the International Fragrance Association. By the way, SDS yang tadi juga ada sertifikasi IFRA-nya. Jadi setelah tahu ini, gue langsung tanya ke semua supplier fragrance oil di Indonesia. Dan gak ada satupun yang ngasih MSDS, jadi nggak dapet sama sekali guys. Entah karena mereka nggak punya jadi nggak bisa ngasih. Terus ada juga yang punya tapi harus beli 50 kg dulu. Terus akhirnya gue kasih tahu kan concernnya apa. Oh ya, gue pengen tahu toxic issues-nya bla bla bla. Terus baru kata dia, oh MSDS kita isinya cuma untuk cara penyimpanan, terutama saat pengiriman. Tapi untuk data-data yang toxic itu datanya nggak available kata dia. Untung gue nggak beli 50 kilo dulu ya. Tapi ngapain juga sih beli 50 kilo. Tapi dari supplier-supplier tersebut ada yang punya COA, Certificate of Analysis. Jadi bahannya itu bisa dijadiin bahan baku untuk produk yang mau BPOM. Terus ada juga yang klaim phthalates free kan. Tapi ketika gua tanya, ada nggak buktinya test lab kalau nunjukin fragrance ini tuh phthalates free? Nggak ada juga, nggak dibales chatnya guys. By the way guys, gua nggak bilang fragrance oil yang dijual di Indonesia itu berbahaya ya. Karena nggak ada buktinya juga mereka berbahaya. Karena nggak ada MSDS-nya itu kan. Cuman mau ngingetin aja, lebih baik minta MSDS dan COA-nya dan bukti-bukti kalau mereka klaim sesuatu, jangan asal percaya, supaya lebih yakin aja. Jadi hari ini kita belajar sesuatu yang natural itu belum tentu 100% aman karena banyak juga racun-racun dari alam kan. Tapi ada juga yang aman, dan yang aman itu harus digunakan dengan tanggung jawab sesuai dengan cara penggunaannya.
Dan fragrance oil walaupun dia sintetik, sesuatu yang sintetik itu belum tentu artinya nggak aman juga. Ada banyak yang sintetik bahkan lebih aman dari yang natural. Misalnya, ibu hamil tuh nggak boleh pakai peppermint essential oil misalnya. Tapi ibu hamil boleh-boleh aja kan pakai peppermint fragrance oil. Asal jelas ya MSDS dan COA-nya. Dan yang sintetik ada juga yang nggak aman. Jadi mau natural mau sintetik ada yang aman dan ada yang nggak aman. Jadi pakai segala sesuatu itu harus dengan hati-hati intinya. Nah sekarang berapa banyak pakainya fragrance oil di sabun? Hampir sama sih kayak essential oil, sekitar 1-3%, bisa lebih bahkan 5%. Tapi fragrance oil juga ada maksimum use levelnya yang ada di berkas IFRA. Jadi itu juga penting ya, kenapa kita harus minta file IFRA-nya kalau kita beli fragrance oil. Nah kita lihat berkas IFRA dari beberapa fragrance oil. Ini lagi-lagi didapat dari website produsen luar negeri ya. Kalian juga bisa mengakses ini, jadi kalian cari aja kalau produsen luar negeri, lihat websitenya, terus ada lihat bagian dokumennya itu ada SDS, ada IFRA, dan ada dokumen lainnya. Nah kita lihat IFRA ya, ini wangi cucumber. Kita lihat di kategori 9, karena kategori 9 itu untuk produk sabun. Kalau kalian scroll ke bawahnya itu bisa lihat kategori 1-11 itu untuk produk apa aja. Nah sabun itu nomor 9. Kita lihat cucumber ini tuh bisa sampai 100% di satu produk. Tapi nggak mungkin juga ya, masa sabun 100% isinya fragrance oil. Jadi balik lagi ke preference masing-masing, walaupun dia bisa 1-100%, kalau kita merasa cukup di 3% ya udah gitu. Terus next kita lihat yang wangi yang lain ya. Ini wangi cinnamon. Kita lihat kategori 9, dia cuma 0,05%, itu tuh maksimal di bawah 1%. Ya, jadi kita nggak boleh pakai banyak-banyak, menurut IFRA segini. Kalau lebih dari itu bisa jadi kulit kita iritasi. Jadi intinya penting deh minta berkas-berkas semua kalau kita beli fragrance atau essential oil. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaannya dari essential oil dan fragrance oil ini. Yang pertama, natural nggak natural, tadi udah dijelasin ya. Essential oil natural dan fragrance oil ini nggak natural atau sintetik. Perbedaan kedua, harganya. Kita tahu semua essential oil ini lebih mahal dari fragrance oil karena di balik ini tuh ada banyak biaya operasional ya. Mungkin dari nanamnya, merawat tanamannya, terus harvest sampai diekstrak juga itu butuh waktu yang lebih lama kan. Dan untuk menghasilkan satu tetes essential oil ini dibutuhkan sejumlah besar bahan tanaman. Itulah kenapa essential oil ini mahal. Sedangkan fragrance oil lebih murah karena prosesnya juga nggak seribet essential oil dan dia nggak membutuhkan proses ekstraksi ya, karena proses itu biasanya mahal. Perbedaan ketiga, fragrance oil itu punya lebih banyak varian karena kita bisa bikin fragrance oil yang wanginya menyerupai essential oil. Terus kita juga bisa bikin fragrance oil yang wanginya itu belum pernah ada sebelumnya. Kita bisa bikin fragrance oil wangi permen karet, atau wangi cookies yang baru keluar dari oven, atau wangi apapun. Itu banyak banget yang bisa kita ciptain dari senyawa-senyawa sintetik yang dicampur gitu. Sedangkan essential oil itu variannya lebih dikit ya, karena nggak semua tanaman itu bisa menghasilkan essential oil. Terus buah-buahan, selain buah-buahan yang citrus ya, jeruk-jerukan, buah lain itu nggak bisa diambil essential oilnya, nggak ada essential oilnya gitu. Itu dia perbedaan ketiga. Perbedaan keempat adalah behaviornya. Karena gue pernah pakai dua-duanya, gue bisa bilang kalau pakai essential oil ini tuh sabunnya lebih jarang mengalami kegagalan kayak glycerin river gitu. Sedangkan kalau pakai fragrance oil lebih sering sabunnya mengalami kegagalan. Entah dia bikin adonannya cepet kental atau hasilnya glycerin river gitu. Sedangkan kalau pakai essential oil lebih jarang gagal sih. Perbedaan kelima, essential oil ini wanginya lebih gampang hilang, sedangkan fragrance oil wanginya lebih tahan lama. Tapi si essential oil itu kayak wanginya keluar cuma 1 mili atau 2 mili doang gitu. Jadi kalau ada satu sabun yang didiemin, lama-lama memang hilang wanginya. Tapi kalau kita pakai mandi ya, diairin lagi, terus nanti mencapai lapisan yang di dalam, itu nanti tuh keluar lagi wangi si essential oil ini. Sedangkan fragrance oil wanginya lebih tahan lama. Itu dia 5 perbedaan essential oil dan fragrance oil. Kalau kamu punya perbedaan lainnya, komen di bawah ya. Next, kita akan bahas Q&A, pertanyaan-pertanyaan seputar pewangi yang didapat dari komen YouTube dan dari Instagram. Yang pertama, ada yang nanya, boleh nggak Kak pakai parfum atau pakai pewangi setrika? Jangan ya, parfum itu kan alcohol base. Terus kalau pewangi setrika kita kan nggak tahu ingredientsnya apa aja, dan kayaknya itu nggak aman deh untuk pemakaian kulit ya. Jadi jangan pakai parfum atau pewangi setrika, oke? Next, kapan sebaiknya memasukkan FO dalam proses pembuatan soap bar? Sebaiknya sebelum dituangin ke cetakan ya.
Jadi mungkin ketika adonannya light trace atau medium trace baru masukin pewanginya, terus kalau udah bener-bener keaduk baru tuangin ke cetakan. Karena pewangi kan biasanya nggak well behave ya, dia bisa bikin adonannya cepat kental gitu. Jadi masukinnya terakhir banget sebelum dituangin ke cetakan. Terus kalau pakai IO wangi citrus-citrus gitu, apa akan menguap nantinya saat curing? Iya, citrus atau yang jeruk-jerukan itu biasanya wanginya lebih gampang hilang daripada essential oil yang lain. Terus ada yang minta saran kayaknya, mengatasi quick trace karena fragrance. Wak. Kalau udah quick trace susah sih, makanya kalau kalian baru beli IO baru atau fragrance baru, coba dulu di batch kecil, jadi kalau gagal nggak nyesek-nyesek banget. Terus bisa juga ditambahin air di ingredientsnya, karena kalau lebih banyak air biasanya trace-nya juga lebih lambat. Oke guys, sekian video kali ini mengenai essential oil dan fragrance oil. Kalau kamu ada pertanyaan lain, silahkan tanyakan di komen di bawah. Atau kalian mau menambahi, atau misalnya punya pikiran apapun tentang ini, please share your thoughts about this in the comment box below. Okay? Bye bye, see you in the next video. Kalau nggak ada wanginya tuh aneh aja gitu kan, sabun nggak ada wanginya, ya nggak? Next. Jadi kalian harus pelajari lagi lebih dalam. Aneh nggak sih? Tapi semua balik lagi ke preference masing-masing ya. Kalau kamu pakai essential oil, that's great. Kalau kamu pakai fragrance oil juga that's great. Nggak usah jadi berantem gitu. Yang pertama, ada yang nanya, boleh nggak kak pakai parfum atau pakai pewangi setrika? Ya enggak lah Gilda, jangan ya. Parfum kan alcohol base, terus pewangi setrika juga. Jangan gitu dong, jangan. Jangan lupa subscribe dan like dan komen, semangatin aku dong biar aku semangat nge-YouTube dan semangat ngedit. Oke, dadah.